Alhamdulillah saya kedatangan Profesor ya, Prof Sarson, Profesor Dr. Sarson apa dulu marga Pak ini? Pomalat MPD. Iya, mau. Jadi begini. Di situ. Ini nama agak panjang Pak. Jadi saya punya nama itu Sarson Waliatimas J. Pomalat. Sarson Waliatimas J. Pomalat Waliatimas. Itu pemberian nama pemberian orang tua saya. Tapi sering disingkat WJ Pomalat. Oh ya, berarti Waliatima itu nama yang dari ibu, yang diberikan oleh ibu, bukan nama marga sebenarnya, pemberian ibu. Oh, bukan marga itu, tapi pemberian. Ya. Oh, nama pemberian. Mungkin ada satu kesan di situ Pak. Ada saja pernah di sejarah. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibu saya sampai dikasih seperti itu. Sebenarnya Pak, saya ini satu papa dengan Pak Ion. Yang Sondak sama. Cuma mungkin mereka berpisah masih ini, saya masih kecil-kecil, sehingga ketika saya masuk sekolah, ibu saya sudah kawin dengan Pomalato Jakarta Pomalato, maka nama itu yang dikasih ke saya. Saya tidak tahu. Oh iya. Itu jadi begitu. Jamalim pola itu Mike Pak. Jo. Ini kan. Oh, itu buat cerita. Ya, sudah oke. Kan Pak Prof ini kan saya kenal orang yang walaupun itu ya. Spontanitas, insya Allah, belak-belakan, ya kan? Hingga memang gaya lah jadi. Anu malaya dungkatian mah tadi loh. Nyaman dengan begitu atau? Saya memang gaya dari kecil itu begitu Pak. Saya belak-belakan saja, spontan. Jadi kalau saya mau respon sesuatu, itu dari pola berpikir yang muncul, langsung saya sampaikan. Biasanya Pak kalau misalnya makin besar, makin tinggi pendidikannya, makin menjaga image ya. Kalau saya biasa saja, artinya memang itulah karakter Sarson. Oh, karakter tidak boleh merubah-rubah. Iya, tidak perlu kita berubah-ubah. Kita misalnya kalau sudah profesor kita jaim sedikit. Saya bahkan begini Pak. Iya. Pak Abadinggo ya. Iya, Pak Abadinggo. Jadi saya itu kadang-kadang ketemu dengan teman. Teman itu kadang-kadang mereka kan hormat juga ya. Iya. Pak Prof. Iya. Saya kadang-kadang bilang sama teman, kalau di luar begini, coba jangan panggil Prof saya. Oh. Karena jangan sampai yang Anda katakan Prof itu orang artikan itu provokator. Bukan profesor. Bisa saja terjadi seperti itu pemahaman orang kan? Daripada mbak singkat mendingan kalau mau panggil profesor langsung profesornya. Ya, jangan jadi itu memang biasa. Kalau itu panggilan itu dia tahu lah Pak Profesor itu nanti benar biasa kalau orang memanggil biasa Pak Prof. Biar akrab. Akrab memang begitu. Saya bilang bagus. Tapi saya mohon kalau di luar ini kita bergaul santai. Panggil saja Sarson atau biasa biasa apa saya panggil Son. Sarson apa sekarang atau Pak Guru, biasa saya dikenal Pak Guru. Oh, Pak Guru. Iya. Itu memang melekat nama. Jadi hari ini saya panggil Pak Guru saja. Boleh saja Pak Prof, Pak Guru dan sebagainya. Oh, boleh. Tapi saya bilang begini, tapi kalau saya di kelas sedang mengajar, itu namanya saya Prof Sarson. Itu penting. Ya, karena memang itu gelar akademik yang harus saya pertahankan ketika saya menyampaikan sesuatu atau itu menjadi warna saya. Tetapi ketika kita berjual sama warung kopi dan sebagainya, Sarson halo. Bung Son. Ya, biasa. Pak Guru. Santai kan? Itu kan banyak sekali siswa-siswa saya. Saya kan dulu mengajar di SMP, di SMA dan sebagainya. Mantan siswa saya biasa Pak Guru. Iya. Biasanya yang manggil saya Prof itu kan antara sama dosen atau beberapa temannya biasa yang sudah kenal. Pertanyaan nanti Pak Guru, Pak Prof ya. Seandainya ada mahasiswa di Pak, kan dapat dengar kalau di luar panggil saja Pak Guru atau biar tidak ada pakai Prof. Tapi mahasiswa ini masih mahasiswa di kelas dia panggil Pak Prof. Tapi ketika aku dapat di warung kopi macam begini, mau bingung panggil Pak Prof atau panggil Pak Guru atau lagi dia tidak kasih nilai ini. Kan begitu pertanyaannya. Kalau saya begini, saya sudah bilang sama mahasiswa. Anda kalau datang di rumah saya dalam keadaan santai, panggil saya Pak Guru. Itu mungkin ada
satu etika yang kita ini. Tidak usah Pak Prof. Pak Prof. Tapi ketika saya mengajar, bagaimana nih Prof? Misalnya ada pertanyaan, bagaimana Prof? Itu akan memicu adrenalin saya untuk bisa menjelaskan sebaik-baiknya pada mereka. Karena itu tugas saya. Dan warna profesor itu harus saya nampakkan di kelas ketika saya mengajar, ketika saya mendidik. Pernah Pak Prof ada yang ketika di kelas di kampus ada yang sempat salah panggil Pak Guru. Biasa itu campuran itu. Tapi mereka lebih, bahkan kalau mahasiswa S1 Pak, cuma Pak, tidak ada mereka Prof. Kadang-kadang Prof itu hilang. Tapi kalau S2, S3, kalau mahasiswa saya S2, S3, itu tetap mereka Pak Prof, Pak Prof, Pak Prof. Dan saya maklum itu, karena itu memang komunikasi akademik itu akan terjadi di situ. Nah itu biasa. Nah Pak Prof ini di UNG, saya pernah dengar Pak Guru ini namanya Pak Prof atau Pak Prof saja, Prof ya. Ya, apa-apa. Ya, Prof ini saya pernah dengar informasi pernah menjabat wakil rektor di Universitas Gorontalo. Itu tahun saya itu begini, ketika Pak Nelson sebagai rektor pertama sekali, waktu pertama saya jadi pejabat, saya diangkat jadi pembantu rektor 4. Kemudian saya diangkat lagi jadi pembantu rektor 3. Baru saya jadi ketua Lemni, ketua LP3 dan sebagainya. Iya. Di zamannya Pak Sam Kamar Badu sebagai rektor, saya diangkat sebagai PR1, pembantu rektor 1. Pembantu rektor 1. Kemudian yang keduanya saya jadi kepala LP3, kemudian jadi terakhir saya direktur pasca. Direktur pasca sarjana. Sarjana. Ya. Sekarang tidak lagi. Sudah selesai, sudah expired, sudah 60 lebih kalau kita di kampus itu. Sesuai dengan OTK dan aturan yang ada, sudah selesai. Bagi mereka yang sudah berumur itu bisa menjabat tugas tambahan itu hanya bisa diberikan pada orang yang berumur 60 ke bawah. Sudah selesai atau mungkin karena berbeda dukungan? Tidak, sudah selesai Pak. Nah, pertama begini, memang ketika kita masih bisa peluang, tapi kan ya gitulah, biasa itu biasa. Biasa itu. Biasa. Boleh mencerita sedikit soal perbedaan saya suksesi kemarin di itu kampus. Perbedaan pilihan. Dan itu biasa sebenarnya dalam dunia akademis, biasa berbeda itu Pak. Ya, demokrasi juga kan? Demokrasi. Dan justru demokrasi itu harus tumbuh dari dunia akademis. Tapi pertanyaan saya, kenapa berbeda? Ya karena begini, konstruk berpikir kita berbeda. Waktu itu apa konstruk berpikirnya Pak Prof? Saya berharap ini dulu yang jadi rektor. Saya harap itu. Yang Bapak dukung yang kita dukung. Itu dulu. Nah, berharap ini dulu jadi rektor. Tapi bukan berarti ini dulu jadi rektor, pasti ada alasan lain. Iya, buat kita. Apa visinya apa maksudnya? Iya, salah satunya adalah visinya, misinya, apa dan sebagainya. Kemudian performanya sebagai calon pimpinan itu kita lihat juga. Cara-cara. Kan ada satu pemetaan tentang figur yang kita akan ini. Ini indikator-indikatornya ini. Saya kira semua orang tahu. Nah, itulah perbedaan. Ada orang yang melihat dari sisi ini, ada orang melihat dari sisi ini. Kebetulan saya dengan beberapa teman melihatnya ini yang perlu kita ini. Hanya itu saja. Nah, waktu itu apa kira-kira dalam pemikiran Pak Prof, kira-kira ketika misalnya yang Prof dukung saat itu, ketika nanti menjadi rektor, apa nanti program yang akan dititipkan waktu itu dalam pemikiran saat itu? Kita yang paling ada. Di mic Pak Prof, mic. Dua-duanya begini, mereka itu kan mengusung tentang perubahan UNJ. Tetapi buat kita, apa yang diungkapkan oleh calon kita itu, menurut kita itu yang terbaik. Kan begitu. Iya. Sebenarnya dua-duanya terbaik, tapi buat kita pada saat itu yang terbaik ini. Harus ada pilihan kan. Itu satu. Yang kedua, memang juga di kampus itu kepemimpinan itu ada peta pemetaan politiknya juga ada. Iya. Politik kampus kan? Iya, politik kampus, politik akademik. Bukan politik yang lain-lain. Iya, betul. Jadi kita melihat di situ persyaratannya dan sebagainya sudah memenuhi syarat dan sebagainya, itu yang kita dukung. Tanpa misalnya yang jadi rektor kita bukan bermusuhan. Setuju. Tapi memang kita berlawanan. Berlawanan tapi bukan berarti bermusuhan. Memang berbeda. Bermusuhan dan kalau bermusuhan itu saling menghilangkan, istilahnya saling membunuh kata kesannya. Tapi kalau berlawanan, saling menguatkan.
Oh, berlawanan itu saling betul. Iya. Misalnya begini, ketika kita bermain bola kaki, itu peserta bola kaki bukan bermusuhan, tapi berlawanan. Berlawanan, ya. Lihat kan setelah selesai bola kaki, siapapun yang menang mereka berpelukan. Betul. Ya. Tapi kalau pada saat perang itu bermusuhan, kita harus mematikan dia. Itu bedanya ya? Beda. Jadi beda antara bermusuhan dengan berlawanan. Artinya beda kita dalam hal urusan di akademik dengan berperang. Ya, itu Pak. Iya. Jadi sebenarnya di politik juga itu sebenarnya itu yang dikembangkan, berlawanan, bukan bermusuhan. Sebenarnya coba lihat Pak, begini. Saya senang sekali politisi-politisi itu setelah mereka ini berpelukan. Ya, setelah selesai itu sebenarnya maknanya mereka ini berlawanan, bukan bermusuhan. Yang terjadi apa? Ya, persepsi masyarakat kadang-kala diartikan sebagai bermusuhan. Itulah perlunya pendidikan politik itu di situ. Jadi maksud Pak Prof yang kalau macam di politik itu yang bermusuhan itu bukan calonnya tapi masyarakatnya. Karena itu yang terjadi. Karena itu sebenarnya pimpinannya cuma berlawanan, bukan bermusuhan. Iya. Ya. Misalnya saling menguatkan yang tadi itu. Contoh Pak, contoh konkret kita. Ketika Prabowo dengan Jokowi, itu kan masyarakat sampai terbelah. Betul. Dan seakan-akan mereka bermusuhan. Padahal mereka cuma berlawanan. Lihat, setelah Jokowi jadi presiden, Prabowo jadi menteri. Diberikan kepercayaan jadi menteri. Itulah makna demokrasi yang terbaik. Itu namanya berlawanan itu. Berlawanan. Tapi kan sisa-sisanya di masyarakat yang tidak bisa menerima. Itu persoalan persepsi masyarakat lain. Dan itu yang harus perlu diedukasi kepada masyarakat. Sebenarnya ini para pimpinan perlu mengedukasi masyarakat. Kami tidak sedang bermusuhan, kami sedang berlawanan. Ya begitu. Iya. Dan berlawanan itu intinya adalah saling menguatkan. Coba bertanding tentang visi misi itu menguat Pak. Betul. Bukan berperang. Misalnya Ukraina dengan Rusia. Itu saling bermusuhan. Betul. Karena mereka bagaimana sasaran itu harus mematikan itu. Beda jauh. Tapi ketika bermain bola kaki atau bulu tangkis itu berlawanan. Lawan. Iya. Karena dengan berlawanan dia tidak bermusuhan tetapi terlihat kualitas pertandingannya. Sama dengan kualitas demokrasinya. Itu sebenarnya mana. Cuma kita ini memang itulah kelemahan kita orang-orang yang barusan demokrasi baru membangun demokrasi belum terlalu lama. Kalau di Amerika itu sudah biasa itu Pak. Di Indonesia ini kan masih sementara dibangun demokrasinya bagaimana belum terlalu lama kita membangun demokrasi. Apalagi dulu ada demokrasi terpimpin, demokrasi dan sebagainya. Itu kan yang kita alami. Sekarang kan demokrasi yang agak bagus. Nah, tapi persepsi masyarakat tetap mereka mempersepsikan pimpinan itu ketika dia berbeda partai misalnya, itu bermusuhan. Ya. Padahal sebenarnya hakikatnya mereka berlawanan. Intinya tugas siapa untuk memberikan edukasi ke masyarakat Pak? Pimpinan itu Pak. Pimpinan di mana? Pimpinan partainya? Pimpinan partai dan termasuk kami. Kalau saya sebagai dosen, salah satu tugas saya adalah mengedukasi itu. Iya. Jadi saya bukan cuma sekedar mentransfer knowledge-nya, tapi ada transfer of value, nilai-nilai. Nilai-nilai matematika yang saya ajarkan itu saya anukan situ. Kita jujur, tangguh, disiplin, saling menghargai. Itu ada. Oke. Nilai matematika. Prof Sarson ini kan profesor matematika. Iya. Pendidikan matematika. Tunggu, sedikit saya ingin tanya apa dulu namanya? Alasan kenapa mengambil itu yang matematika? Kenapa bukan bahasa atau misalnya budaya dan sebagainya? Memang saya dari kecil, mohon maaf ini, pejabara poli uti. Beda ini. Dia memang hetang ulah tahu, dia mau total ya. Memang tak mau betul matematika itu Pak. Iya. Tidak pokoknya 89. Kan tiga dia mati, mau lo tamu tetap balok kan? Bukan tipa ini, bukan tipa. Bukan tipa. Tipa tidak baraba. Tidak deh, Bo. Dia manusia botiti enggak barabali lain berbalik. Karena begini, karena itu dan itu tinggal pembawaan bagaimana Pak. Oh dari kecil memang saya suka matematika. Memang kalau istilah orang itu jago berhitung. Ya dulu kan masih berhitung belum matematika. Iya. Dari kecil saya memang begitu.
Saya itu dari kecil dari matematika. Sehingga ketika saya masuk perguruan tinggi, sebenarnya saya waktu masuk perguruan tinggi itu Pak, saya sukanya di pertanian. Nah, dan hukum. Itu terus? Ya, fakultas hukum yang saya mau itu fakultas. Cuma memang keadaan orang tua kan hukum untuk betul mesti meladu. Oh, operasional banyak. Ya, itu biayanya besar. Biaya besar. Saya masih ada adik saya, tapi adik saya yang ke pertanian walaupun dia tidak selesai sebenarnya. Iya. Saya sudah mendaftar di pertanian sebenarnya. Saya itu satu angkatan dengan Pak Gusnar, Pak Ismail Patamani dengan beberapa teman yang satu angkatan. Cuma ketika baru saya itu kebetulan anak mama di Mama Latia itu atau almarhum. Iya. Zaman itu Latia. Oh iya. Pokoknya betul atau berangkat ke Melati itu orang paling lemah dan terpaksa sudah saya pulang. Iya. Terpaksa pulang. Tapi sudah di pertanian ini? Sudah, semua daftar di Unsrat itu. Artinya sudah ini. Iya. Pulang ke Gorontalo, di sini pilihannya cuma waktu itu cuma matematika dan biar cuma 2 jurusan terbuka, Pak. Matematika itu sebenarnya saya hobinya itu kimia. Cuma belum dibuka waktu itu. Hanya 2, itu pun mau diploma. D3 matematika, D1 matematika dengan D1 biologi. Baru itu nanti selanjutnya dirubah jadi S1. Iya. Nah, terus? Saya mendaftar di matematika. Terpaksa mendaftar di matematika? Bukan terpaksa, memang saya juga habis matematika. Kan tadi terpaksa terpaksa kan? Itu kan sebenarnya choice saya, pilihan saya bukan itu. Iya. Saya patut tidak pernah bercita-cita menjadi guru. Ya. Tapi oleh sebab itu Pak, guru itu harus dicintai. Dan dia ada proses. Tidak, makanya kan pencetakan guru sekarang ada 1 tahun dan sebagainya. Iya. Itu sebenarnya no sense. Karena guru itu harus tadinya tidak suka. Maksudnya tidak ada guna? Bukan tidak ada guna Pak. Dia harus dari awal, walaupun dia tidak suka, lama-lama akan mencintai. Oh, enak juga jadi guru ya. Oh iya. Itu kan. Iya. Nah kalau itu sudah meresap di hati Pak, dimanapun kita siap mengajar. Harus dijiwai. Iya. Harus dijiwai. Bukan artinya kalau misalnya cuma 1-2 tahun itu tidak sampai dijiwai. Itu yang saya kritis sampai hari ini. Ada kan sekarang kalau di undang-undang guru dan dosen itu atau yang ikut PPG itu boleh juga dari murni yang bukan keguruan. Iya. Mereka hanya didik selama 1 tahun atau ini jadi guru. Sebenarnya itu kurang matang. Jadi 1-2 tahun itu tidak matang kalau saya guru. Pendidikan guru itu tidak matang Pak. Karena pendidikan guru itu perlu dijiwai. Dan banyak, terus saja kata saya banyak sekali yang mengaku sendiri cita-citanya bukan guru. Tetapi ketika dia diajar tentang pedagogik dan sebagainya pada saat kuliah, lama-lama dia enak juga jadi guru. Nah itu. Iya. Dan itu Pak, prosesnya kalau misalnya S1 kan 4 tahun. Itu pun setelah sekarang ada PPG. Itu baru agak matang. Itu pun baru agak matang. Baru agak matang? Iya. Matangnya di mana? Matangnya setelah dia mengajar Pak. Seni mengajar. Kan mengajar itu seni. Bukan nanti menari atau apa. Ini seni. Mengajar itu seni Pak. Jadi ketika mentransfer knowledge. Itu kan yang kita perhatikan bagaimana anak-anak, jiwa anak-anak. Makanya kadang-kadang dulu dikenal matematika itu susah. Iya. Karena cara mentransfer pada anak-anak seperti doktrin. Nah ini rumus. Biasa kan misalnya, kawan putih guru matematika ini. Itu kebanyakan. Yang terjadi dulu itu, kadang-kadang guru matematika dikenal killer dan sebagainya. Iya. Tidak bisa lagi begitu Pak. Makanya sekarang sekarang sudah banyak pendekatan dalam matematika itu yang membuat anak-anak enjoy belajar matematika. Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak Prof? Bagaimana? Bagaimana cara pendekatannya? Sekarang selama ini matematika itu diajarkan selama yang lalu diajarkan seperti mengajar sesuatu yang barang abstrak, khayal. Iya. 2 tambah 2, 1 tambah 1 dan sebagainya. Kurang dikonkretkan. Sekarang Pak, misalnya lingkaran. Lingkaran itu misalnya kali lingkaran 20-27 kali jari kali air pangkat. Itu bukan cuma sekedar rumus yang kita hafal. Kalau dulu kan cuma dihafal. Dihafal, harus hafal dan sebagainya. Sekarang sudah boleh kita buka itu lingkaran. Baru kenapa dia jadi 20-27 kali jari itu ada argumennya. Sehingga anak-anak,
Iya, makanya itu sampai hari ini waktu di sekolah Pak Prof, saya itu benci matematika karena mungkin karena cara itu. Satu, cara itu. Yang kedua Pak, dulu itu karena matematika tidak jangan nomor doktrin tadi. Itu yang saya maksudkan. Bayangkan saja Pak, PR matematika itu saya kira tidak cuma 1-2 nomor, sampai 20 nomor. Iya. Sampai kadang-kadang sampai coba buka halaman ini sampai sekarang ini bekerjakan nomor-nomor ini. Imah wa Allah siswa utim untuk. Dan itu terjadi pada kita semua. Iya. Betul keraja orang itu mah keraja matematik. Sampai itu mah yang mau tahu matematik. Yang mau panggu kalau bahasa Gorontalo. Mau panggu oleh siswa matematik. Iya. Belum kita itu kadang-kadang guru matematika. Betul tiang meto papan mah dulu ada siswa Pak. Iya. Kenapa? Karena begitu dia salah, langsung anti-anti ngoleh tali siswa buti. Hei, wala buti apa wala dia, mau ngana itu bele, mau ngana itu bele. Kan anak-anak jadi down. Akhirnya jangan kan sudah di kelas. Behli mau untuk saja. Jadwal hari Selasa, matematika. Pusing. Itu. Dan itu kita rasakan semua Pak. Kita merasakan generasi kita ini merasakan. Iya. Cuma alhamdulillah sekarang itu sudah kita kemas dan berbagai pelatihan bagaimana mendekatkan matematika dengan siswa dalam pembelajaran itu kita. Ada pembelajaran macam-macam. Ada di UNG itu Pak, kalau Bapak ke sana bisa mencari model-model pembelajaran yang bisa menyenangkan siswa. Oke, nah apa namanya yang profnya Pak Salson ini kan matematika. Ya, nah, pendidikan matematika. Apa yang lebih inti yang Bapak? Jadi begini, kalau saya itu profesor pendidikan matematika, tapi memang ada bidang ilmunya saya aljabar linear. Aljabar linear, memang kekhususan core kompetensi saya, kompetensi utama saya di situ. Tapi saya tetap pada pendidikan matematika. Ada dua tuh, ada profesor matematika, ada profesor pendidikan matematika. Oh beda Pak. Kalau profesor matematika itu matematika murni. Oh iya. Pure matematik. Tapi kalau macam saya, edukasi matematik. Matematik education. Jadi pendidikan matematika. Itu yang saya. Ya, tapi memang tantangan buat saya ada dua. Saya harus menguasai materi sekaligus saya harus bisa mentransfer materi dari satu knowledge bagi anak didik saya. Iya, otomatis bagaimana menjadikan anak didik nyaman. Nyaman untuk belajar sehingga dia bisa tertransfer. Makanya kita juga diberikan kompetensi pedagogik. Pedagogik. Di samping penguasaan materi. Itu guru sebenarnya. Oke. Jadi Pak sekarang dosen di Universitas Negeri Gorontalo UNG. Nah, tapi yang saya dengar informasi Pak Prof, anak Pak Prof di Fakultas Kedokteran? Tidak juga. Fakultas MIPA saya. Oh MIPA. Nah anak-anaknya? Anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama dihukum Pak. Dia dosen dihukum. Iya. Anak saya pertama dia alhamdulillah S2-nya 2. Yang pertama. MKN dan MH. Sukses luar biasa Pak ini. Itu anak pertama. Anak kedua itu yang dokter. Yang rencana Pak cari beasiswanya itu. Berarti Bapak ini memang dengar betul. Nah begini, buat saya waktu itu memang memasukkan pada Pak Gubernur semua dalam umum. Cuma kebetulan anak saya itu ada 2 Pak dari Fakultas Kedokteran. Terus? Ada yang kedua itu yang sedang ambil spesialisnya. Baru yang satu sedang koas. Saya memasukkan bantuannya 2, tidak ada satupun yang ini. Yang gol. Kemana ini? Dia bantuan studi itu dia lupa oleh Lepas. Dan ya namanya. Bantuan studi kemana? Ke provinsi yang memang uang rakyat yang dipakai Pak. Itu beasiswa uang rakyat. Sekarang rakyat butuh. Saya ini rakyat Gorontalo juga. Memang saya tidak mau juga 2 karena jangan juga begitu. Biar mau satu saja ya. Dia mau walau dulu. Tapi buat saya oke lah, mungkin ada yang lebih. Tapi setelah saya mapping, justru ada pejabat yang masuk. Dapat beasiswa. Dan dia lebih dapat dua anak, dua dapat beasiswa, dapat bantuan. Kan
tidak bagus, itu tidak bagus menurut saya. Tapi saya tidak, biar saja itu rezeki. Biar saja itu, tapi tetap mau buka kamari kan? Bukan dengan catatan, sampai masuk dievaluasi ke depan. Perlu dievaluasi seperti ini. Kan ada persata-persata tertentu Pak. Dan jangan juga hanya karena orang dekat, dia dapat. Jangan. Enggak, maksud Bapak, Pak Prof, yang dapat ini orang-orang dekat. Kalau saya lihat Pak, kebanyakan dari daftarnya, kan kita transparan, semua kita bisa baca. Saya lihat ini anak siapa, ini anak siapa. Saya tidak menyebut siapa. Tidak perlu saya sebut. Tapi ada kedekatan. Bukan kedekatan lagi, anaknya sendiri. Anaknya sendiri? Iya. Kan itu jadi. Tapi insya Allah kasihan itu menjadi berkah buat dia. Dan jadi evaluasi lagi yang nah itu maksud saya, Pak Gubernur sekarang, tolong dievaluasi itu pemberian biasa seperti ini. Baru yang kedua, yang saya mau itu, kan selama ini beasiswa dibatasi pada teknik, kesehatan dan sebagainya. Iya. Sebenarnya kasihan juga banyak anak-anak juga yang dari jurusan lain. Diskriminasi berarti. Itu yang, iya kan gitu kan. Ada juga anak-anak lain yang masuk jurusan lain itu butuh beasiswa. Butuh beasiswa. Tolong disebar. Mungkin presentasinya misalnya 60% untuk kesehatan dan sebagainya, 40% untuk sosial. Tapi mungkin begini Pak Prof, kalau misalnya kalau ada hanya pembatasan begitu, mungkin sesuai dengan apa kebutuhan daerah hari ini atau berikutnya. Mungkin baru ini kebutuhan daerah sehingga memang begini. Secara itu berdasarkan kebutuhan daerah. Tapi tunggu dulu, uang raja yang dibuat begitu. Ada rakyat yang nanti kasih butuh. Iya. Walau kita mau masuk dia, jangan lupa Pak. Boti umali wala boti yang dibutuhkan ke depan bukan cuma ke dokter saja. Bapak sebagai seniman, podcast dan sebagainya, ini perlu juga kita didik yang besar. Semua kita kesempatan. Cuma memang ada prioritas, skala prioritas. Itu harus kita akui. Iya. Skala prioritas buat itu ada penting. Kan kalau provinsi mengatakan, dan itu sudah lama 3 prodi itu, 3 jurusan itu. Tidak pernah berubah-ubah? Hampir tidak berubah menurut saya, hampir tidak berubah. Saya tidak tahu perubahannya apa. Tapi itu selalu yang diusung. Coba mulai sekarang itu dievaluasi. Oke, tetap ada kedokteran, ada semua. Tetapi persentasinya diperkecil itu, atau dikurangi sedikit. Sebagian disebar ke yang lain. Baru yang lain juga yang saya berharap, perguruan tinggi itu di mana saja, jangan nanti misalnya di UI, di UGM dan sebagainya waktu yang beasiswa, jangan gitu Gol. Mungkin mereka masuk UGM itu justru anak-anak yang orang mampu. Iya. Ada yang masuk orang UNG tidak mampu tapi dia pintar, tidak dapat beasiswa. Bisa tidak dapat beasiswa. Itu kan jadi masalah. Sudah dibatasi, baru anak-anak pejabat lagi yang dapat. Artinya begini. Saya tidak mengatakan anak pejabat. Anak-anak yang di situ saya lihat. Tapi sudah biar saja itu Pak. Berikutnya ke depan misalnya. Berikut ke depan. Kalau sekarang dan setelah saya tanya juga memang bantuan studi itu cuma 1 kali. 1 kali ya. Makanya saya agak protes. Saya kira seterusnya mereka akan tidak cuma 1 kali. Tidak potala Amir Mahdi. Selama 16 kali pertemuan ini kalau ada beasiswa, luar biasa itu. Mereka misalnya selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dokter. Kemudian tiap tahun mereka disupport dengan dana 50 juta itu kalau yang ahli itu. Saya bilang enak sekali mereka. Tapi setelah saya tanya dari itu Pak bantuannya cuma 1 kali. Kalau begitu saya no problem. Karena waktu itu nggak ditopoli kan. Iya. Soal 1 kali no problem. Tapi berikutnya jangan dibatasi. Jangan dibatasi dan jangan juga terlalu ambil yang dekat-dekat. Sebar saja. Wajar saja misalnya anak si pejabat A itu dapat 1 orang wajar. Perlu juga. Artinya begini Tapi kalau sudah 2 orang, 3 orang Pak itu tidak wajar itu. Kan saya lihat, saya tahu persis. Cuma saya tidak buka. Itu persoalan. Artinya dengan adanya Bapak atau Pak Prof mengajukan beasiswa untuk anak-anak Pak Prof, kemudian tidak dapat, Pak Prof justru membuka. Artinya ini kan jadi justru mewakili masyarakat lain kan ternyata. Ternyata setelah dibuka banyak juga yang membutuhkan tapi tidak dapat. Karena justru yang ini yang dapat. Kalau itu Pak biar tidak buka, saya juga kan sebagai dosen tahu itu, pernah juga jadi pimpin. Memang begitu. Tetapi setelah saya lihat ini kan melalui APBD itu uang rakyat. Uang rakyat, Nah, coba
suruh rasakan juga pada rakyat ini. Bukti uang rakyat ini kumpul dari pajak dan segala macam. Bukti pajak semakin tinggi Odi. Iya. Kan begitu. Dan termasuk yang mengusulkan beasiswa itu juga bayar pajak orang tua. Oh iya dong. Justru keterangan ini hampir mau mengolah, mau tanda tangan. Walau dia mau pajak kalian 15%, 10% sebagainya. Tapi biasa itu. Cuma memang makanya saya sampaikan pada Pak Gub waktu itu, Pak Pejabat. Mungkin perlu dievaluasi lagi. Iya. Tidak perlu dianukan. Biar saja itu sudah berlalu, ya kan. Tetapi ke depan, tapi sudah janjinya ini akan disebar pada semua. Prodi-prodi. Ya, termasuk juga itu akan dievaluasi hal-hal yang kurang bagus. Iya, siapa tahu berikutnya ada salah satu yang. Iya. Saya anak saya atau mas siapapun silakan. Tapi jangan lupa anak saya juga punya hak. Dia punya hak juga. Walaupun hak itu harus juga diberikan. Kan begitu Pak. Pak Abah. Abah Dinggo ini lebih dekat saya sebut Abah Dinggo. Tapi ada yang satu yang menarik Pak saya itu Pak Prof begini. Jika maka. Bagaimana itu jika maka itu? Jika maka. Itu logika matematika. Pak Prof itu lebih dikenal dengan guyonan-guyonan jika maka. Tapi Pak Prof mengambil rumus jika maka matematika lebih ke politik. Kan begini, hampir semua aspek sosial itu sebenarnya itu Pak logikanya. Kalau orang dipandu logika jika maka, jika saya kerja keras, maka insya Allah hasilnya begini. Meskipun ada faktor lain, ada indikator lain, kehendak Tuhan. Nah, itulah yang cerita. Iya. Kalau semua sudah juga diserahkan kepada ketentuan Tuhan, kita bisa lagi berupaya. Tapi coba, misalnya begini, jika jika kita menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Tapi jika kita menanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Itu sebenarnya logika matematika juga, Pak. Iya. Jika kita menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Tapi kalau jika kita menanam rumput, belum tentu tumbuh padi. Tidak mungkin tumbuh padi. Ya, itu kan sudah dikenal pada. Tapi dalam matematika, itu yang orang lupa. Ada yang sebut dengan jika dan hanya jika. Diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jadi nilai benarnya ke kanan benar, ke kiri benar. Itu yang saya maksud dikembangkan dalam kehidupan ini, Pak. Saling menguntungkan kedua-duanya. Iya. Dan halal. Kan begitu. Oke. Pak Prof ke depan begini. Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Iya kan? Nah, apa ini kalau hanya bicara soal ide gagasan ini Pak Prof, apa harapan Pak Prof ke depan terhadap pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo? Yang pertama begini Pak, saya berharap secara nasional ini kurikulum ini tidak terlalu banyak berubah-ubah. Coba bayangkan sekarang, setiap ganti menteri ganti kurikulum. Iya betul. Mau dibawa kemana pendidikan kita ini sebenarnya? Artinya pengaruh sekali nih Prof. Pengaruh sekali. Dan coba bayangkan, kita waktu kurikulum berbasis kompetensi dan sebagainya, kemudian kurikulum 13 itu belum jalan benar, sudah datang tiba-tiba ada jurung kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Itu yang datang. Dan masih bingung-bingung orang ini. Saya khawatir, misalnya 2024 selesai Jokowi dan Nadiem tidak lagi jadi menteri, berubah lagi ini. Mungkin bukan merdeka. Iya. Mungkin kurikulum LHWK. Oke, kita sudah mulai banyak gangguan ini Pak Prof. Ya, hujan mulai deras ini. Nah, terakhir Pak Prof, satu pesan untuk pemimpin ke depan Pak Prof. Saya terus terang saja kalau pemimpin ke depan sekali lagi, saya minta orang yang punya karakter. Karakternya banyak. Karakter jujur, disiplin, pintar. Itu harus cerdas dia. Tidak bisa Pak. Jangan cuma karena duit. Sekarang ini kan lebih banyak karena duit. Tapi dia cerdas dan disiplin dan sebagainya. Jujur. Tiap penentang. Khusus untuk Gorontalo Pak. Hilangkan budaya tutuh hia. Itu yang paling utama. Iya. Oke, terima kasih Pak Prof. Ya, sudah hadir di Potli Abah. Makasih podcast di Abah Dinggo ini. Mantap. Banyak ingin yang saya mau kulik tapi ya kita ada gangguan.